Perkenalkan, nama saya Pera Amelia Sinulang. Saya dari kelas MA 22C16 dengan NIM 1122107111 dengan mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB. Tujuan saya membuat video ini untuk mengerjakan tugas UAS saya. Dan di sini saya akan membahas tentang komunikasi dan negosiasi bisnis, membangun keberhasilan melalui komunikasi efektif dan strategi negosiasi. Dan di sini akan dibahas tentang apa sih tentang pengertian definisi komunikasi dan negosiasi bisnis, yang dimana pengertiannya adalah komunikasi dan negosiasi bisnis adalah proses interaktif yang melibatkan pertukaran informasi, ide, dan kepentingan antara pihak-pihak yang berbeda dalam konteks bisnis. Nah, selanjutnya di sini dibahas tentang manfaat utamanya, yang dimana yang pertama mendukung keberhasilan kerja, yang dimana itu memfasilitasi koordinasi tim dan pencapaian tujuan. Yang kedua itu membangun relasi bisnis, dimana di sini membangun relasi bisnis itu menciptakan kepercayaan dan kemitraan jangka panjang. Yang ketiga dan selanjutnya yang nomor 3 itu ada resolusi konflik, dimana di sini resolusi konflik itu mengatasi perbedaan pendapat secara konstruktif. Selanjutnya peningkatan produktivitas, di mana ini mengurangi miskomunikasi dan kesalahan. Selanjutnya di sini dibahas tentang unsur-unsur komunikasi di tempat kerja, yaitu komponen utamanya, yaitu yang pertama pengirim, di mana pengirim ini berpihak yang menyampaikan pesan. Yang kedua itu pesan, di mana pesan ini menginformasikan yang akan dikomunikasikan. Yang ketiga itu media atau saluran, di mana media atau saluran ini cara menyampaikan pesan, lisan, tulisan, atau digital. Selanjutnya ada umpan balik, di mana umpan balik ini merupakan respon dari penerima pesan. Selanjutnya juga ada konteks, di mana konteks ini merupakan situasi dan lingkungan komunikasi. Selanjutnya di sini dibahas tentang gaya komunikasi, di mana gaya komunikasi itu ada 3. Yang pertama itu formal, di mana formal itu komunikasi resmi dengan struktur hierarki. Yang kedua informal, di mana informal itu informasi santai antara rekan kerja. Yang ketiga ada nonverbal, di mana nonverbal itu bahasa tubuh ekspresi dan gestur. Selanjutnya ada di sini tentang contoh komunikasi dan negosiasi. Yang pertama itu skenario, di mana skenario itu negosiasi tentang kontrak supplier. Yang kedua ada situasi, di mana situasi ini manajer procurement bernegosiasi dengan supplier untuk kontrak bahan baku atau tahunan. Yang ketiga latar belakang. Perusahaan membutuhkan pasokan stabil dengan harga kompetitif, sementara supplier ingin margin keuntungan yang wajar. Dan pihak yang terlibat adalah tim procurement atau pembeli atau berpresentasi supplier atau penjual. Dan selanjutnya tujuan komunikasi negosiasi, mencapai kesepakatan win-win yang menguntungkan kedua belah pihak dalam jangka panjang. Selanjutnya di sini dibahas tentang analisis proses komunikasi dan negosiasi, gaya dan strategi komunikasi. Yang pertama ada kependekatan kolaboratif. Di sini membahas mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Yang kedua, komunikasi terbuka, di mana di sini komunikasi terbuka ada transparansi dalam menyampaikan kebutuhan dan batasan. Yang tiga, mendengarkan aktif. Kita harus mendengar aktif dan memahami perspektif dan kekhawatiran mitra. Selanjutnya ada fleksibilitas, di mana di sini bersedia menyesuaikan proposal berdasarkan masukan. Dan di sini dibahas tentang hambatan dan solusi, yang dimana hambatan merupakan perbedaan ekspektasi, harga dan volume, dan solusinya melakukan riset pasar dan benchmarking, dan juga hambatannya keterbatasan waktu negosiasi, dan solusinya menyusun agenda yang terstruktur dan efisien. Dan juga hambatannya ada komunikasi yang tidak jelas, dan solusinya dokumentasi tertulis untuk setiap kesepakatan. Dan di sini ada dibahas tentang studi kasus, di mana studi kasus ini membahas miskomunikasi tim sales atau warehouse dan insiden pada tanggal 30 Mei 2025. Di sini masalahnya adalah libur long weekend, di mana menyebabkan miskomunikasi antara tim sales dan warehouse, mengakibatkan keterlambatan pengiriman barang 2 hari dan komplain customer.
Dan di sini dibahas tentang analisis 5W tambah 1H. Yang pertama itu what. Dimana what ini miskomunikasi yang menyebabkan keterlibatan pengiriman. Dan wow, tim sales dan tim warehouse. Yang ketiga when, dimana Senin 30 Mei tahun 2025 atau setelah long weekend. Yang selanjutnya WAR, dimana WAR ini sistem komunikasi internal perusahaan. Yang selanjutnya why, dimana kurangnya protokol komunikasi saat libur panjang. Selanjutnya ada who, dimana tim sales tidak menginformasikan pesanan mendesak sebelum libur. Dan selanjutnya ada tentang laporan dan rekomendasi proses komunikasi yang ditempuh, di mana meeting darurat untuk mengidentifikasi bagaimana akar masalah, koordinasi dengan customer untuk menjelaskan bagaimana situasi implementasi sistem tracking order atau world team tentang penyusunan sok komunikasi untuk periode libur. Dan juga dibahas tentang bagaimana hambatan solusi dan negosiasi. Yang pertama, ada customer menuntut kompensasi, di mana negosiasi diskon untuk order berikutnya dan gratis ekspedisi. Selanjutnya ada tim internal saling menyalahkan, di mana mereka mediasi untuk fokus pada solusi bukan pencarian kambing hitam. Yang ketiga ada kepercayaan customer menurun, di mana komitmen perbaikan sistem dan laporan progres berkelola. Selanjutnya di sini ada portofolio dokumen pendukung. Berikut adalah 5 dokumen pendukung yang diperlukan untuk melengkapi analisis, komunikasi, dan negosiasi bisnis. Yang pertama, ada subkomunikasi internal, di mana dokumen prosedur standar untuk komunikasi antar departemen, termasuk protokol khusus untuk periode libur dan situasi darurat. Yang kedua, template atau laporan insiden, di mana format standar untuk mendokumentasikan dan menganalisis insiden miskomunikasi menggunakan metode 5W tambah 1H. Yang ketiga ada panduan negosiasi dengan customer, di mana strategi dan teknik negosiasi untuk menangani komplain, termasuk matriks kompensasi dan eskalasi masalah. Yang keempat ada sistem tracking dan monitoring, di mana dokumentasi sistem IT untuk tracking order atau real time dan dashboard komunikasi antar tim. Yang kelima, evaluasi dan improvement plan, di mana laporan evaluasi berkala efektif komunikasi dan rencana perbaikan berkelanjutan. Dan yang terakhir ada kesimpulan key takeaway. Komunikasi efektif adalah fondasi utama keberhasilan bisnis. Negosiasi yang baik menghasilkan solusi win-win untuk semua pihak. Dokumentasi dan SOP mencegah terulangnya miskomunikasi. Continuous improvement diperlukan untuk adaptasi dengan dinamika bisnis. Dan di sini ada tentang rekomendasi tindak lanjut. Yang pertama, implementasi sistem komunikasi integrasi. Yang kedua, training reguler komunikasi dan negosiasi untuk karyawan. Yang ketiga, ada review berkala SOP komunikasi internal. Dan yang terakhir, establishment of communication champion di setiap departemen. Baik, sekian hasil dari presentasi yang saya buat. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang saya buat, mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih banyak.